Karena pada dasarnya mengupgrade kesadaran diri adalah mutlak dibutuhkan, sahabat. Karena sadar nggak sadar kehidupan kita adalah harus senantiasa kita upgrade. Ya, kalau tidak kita upgrade kehidupan kita adalah tentu kita dalam kehidupan ini adalah akan banyak hal yang serba bingung tadi semua. Ya. Dan pelan atau pasti sekarang ini adalah umat Islam sudah mulai jauh ketinggalan, sahabat. Maka masalahnya adalah akan timbul adalah kemudian adalah ketimpangan sosial, kecerdasan, kesadaran yang tidak pernah adalah berubah. Akhirnya tidak mengerti lagi bagaimana cara bersaing di kehidupan yang saat ini, sahabat. Karena kita adalah tidak meningkatkan kesadaran kita. Nah, inilah yang barangkali sore hari ini Abah ingin mengajak, membawa kepada wawasan. Sebenarnya Allah dari awal senantiasa mengupgrade makhluknya, sahabat. Maka hari ini kalau panjenengan lihat, ya, hari ini kalau panjenengan sadari, ya sesungguhnya bagaimana adalah segala perkara yang ada di lingkungan kita sudah mengalami upgrade. Tadi yang disebutkan dengan, Pak maaf itu HP-nya dimatikan Pak, punya siapa itu HP yang bunyi? Ya, ya, yang harus disadari oleh kita bahwa sesungguhnya adalah apapun sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah selalu mengalami peningkatan. Ya. Sebenarnya kalau kita sadar dari awal, sebetulnya adalah terjadi evolusi dalam kehidupan, adalah termasuk adalah bagaimana genetika manusia, volume otak manusia adalah sesungguhnya adalah mengalami evolusi yang sangat jauh sebetulnya. Maka kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, faida sawaituhu. Sawaituhu adalah kata sawu, sahabat, adalah karena Abah tidak akan bicara bagaimana dari awal penciptaan. Dari awal penciptaan, tapi Abah ingin bicara mulailah dari Adam. Sebetulnya kita di-upgrade dari Adam itu. Dulu barangkali kalian yang sekolah pernah membaca yang disebut dengan Homo solaensis. Homo wajah kersis. Adalah manusia yang sudah masuk Homo sapien. Dia termasuk kalangan Homo erectus, sahabat ya. Sesungguhnya adalah telah mengalami. Maka kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata ins, contoh adalah walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal ins, itu adalah orang-orang. Belum jadi manusia, baru orang. Maka termasuk ada peninggalannya sekarang tersisa adalah orang utan. Sesungguhnya Allah menyebutnya ins. Bahkan sebelum menyebutnya basyarun. Kemudian nanti Allah menyebutnya adalah annas, manusia. Dan Allah menyebutnya juga insan. Sesungguhnya penyebutan itu sahabatku adalah karena itu terjadi upgrade secara genetika, sahabat. DNA dan kromosomnya mengalami adalah pertumbuhan. Itu ada ibu-ibu ya? Tolong suruh diam gitu, tolong. Ya. 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 Jadi pahami ya sahabat. Jadi inilah sebenarnya yang di-upgrade adalah yang harus dipahami adalah sesungguhnya makhluk ini adalah mengalami peningkatan, mengalami upgrade ya dalam kehidupan. Tetapi adalah manusia adalah tidak paham ya. Ya. Pak Deddy tahu juga Abah lagi live malah berisik di situ. Ya. Pak Deddy jadi guru di detek naon ayeuna teh. Ya. Ya. Iya. Nah inilah sahabat ya. Tadi semua. Jangan sok tahu Pak Deddy ya, tolong ya. Harus tahu fungsi dan tugasnya. Tadi semua ya. Itu ya sahabat pada sore hari ini. Maka Abah ingin memberikan wawasan. Ini orang yang dia aja belum sadar memberikan penyadaran pada orang. Dia aja masih linglung, masih memberikan penyadaran pada orang. Ini harus dipahami ya. Ini yang Abah ingin jelaskan pada sore hari ini adalah pantesan kata Abah apa yang berisik di dalam situ ya. Ini yang harus dipahami ya. Jadi manusia sekalipun adalah kenapa ada bahasa faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Nah inilah maka yang harus dibangun itu adalah bagaimana kita adalah kesadaran yang harus dibangun. Jadi orang itu harus mengerti.
Jadi bukan masalah melakukan apapun, tetapi ada kesadaran yang harus dibangun. Kalau tanpa ada kesadaran tadi semua, maka manusia itu tidak akan mengerti tadi sahabat. Ya. Nah itulah ya, kita mulai pada saat bagaimana malaikat itu pada saat Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya khalifah ini adalah berbeda dari makhluk sebelumnya. Biar kita mengerti kenapa kita harus mengupgrade diri hari ini. Bukan hanya tentang mengamalkan sholat, puasa, dzikir, dan lain sebagainya. Tapi kesadarannya harus dibangun. Dan nanti kalian akan memahami kenapa kesadaran manusia ini diberengus oleh elit global. Ini juga adalah bagian daripada program dari mereka. Memang untuk menjegal orang-orang dunia ketiga, ada khususnya orang Islam, adalah hilang kesadaran. Maka nanti mereka akan dirubah. Bahkan mereka nanti akan disibukkan dengan ritual, tapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena ritual tidak akan bisa menaikkan kesadaran. Ritual adalah tidak bisa, karena pada dasarnya, maka nanti kalian akan mengerti dalam ibadah kenapa ibadah itu adalah dari kata abada ya'budu ibadatan, itu mengabdi. Jadi abada ya'budu ibadatan itu adalah bukan hanya sebatas ungked-ungkedan, adalah dalam melakukan ritual tapi tidak mengerti. Maka Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada kita, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Gak sah ibadah kecuali tadi terkoneksi. Nah sekarang ini sadar nggak sadar, karena manusia tidak mau mengupgrade kesadarannya. Manusia masih sibuk dengan ritual tapi dia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya tadi semua. Maka akhirnya hidup di dunianya penuh dengan kesulitan. Hidup di dunianya penuh dengan masalah. Karena dia bagian dari masalah. Maka tadi, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dia sudah melalaikan adalah ketersambungan dia dengan Robnya. Malah dia melakukan ritual yang tidak ada ketersambungan. Itulah yang hari ini Abah sampaikan. Kenapa Abah Setu itu menyampaikan banyak hal. Karena tidak ingin bahwa ini terus berlanjut dan manusia tidak mau mengupgrade dirinya. Sementara Tuhannya terus mengajarkan mengupgrade dari awal. Maka kalau kalian mengerti teori evolusi, bagaimana makhluk ini adalah, bagaimana makhluk dari yang bersel satu berkembang menjadi sel banyak. Itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya adalah Tuhan sendiri mengupgrade makhluknya dari zaman ke zaman, sahabat. Dari mulai zaman batu sampai hari ini sudah jauh berubah. Ini harus dipahami. Dari mulai zaman es, di mana adalah merupakan gajah-gajah mamut itu hidup di Eropa. Manusia di-upgrade oleh Allah. Dan hari ini sebetulnya kita bisa menyaksikan banyak. Tetapi kemudian manusia terjebak, diam. Dengan alasan tadi semua mereka takut dengan murtad. Takut dengan ini, takut dengan lain-lain. Kualat dan lain sebagainya. Inilah kesalahan. Padahal seharusnya kita ini adalah Allah menyuruh kita berpikir. Tapi manusia sekarang tidak mau berpikir. Pada saat manusia tidak mau berpikir, kemudian tertinggal jauh di sana. Maka Abah menyaksikan sekarang orang Islam dengan pola pikir masih 1000 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, tapi mulai hidup di abad modern ini. Maka dia timpang di situ. Maka dia mengalami kesulitan di situ. Ya. Nah inilah tadi semua. Hanya sosok manusia bertulang berdaging, tapi otaknya kosong. Tadi semua. Bahkan hanya untuk ngurus satu persoalan kecil aja, menyalakan, mematikan lampu aja masih belum paham-paham. Tadi semua. Ya. Nah inilah kadang-kadang manusia. Karena dia tidak mau mengupgrade kesadarannya. Ya. Mengerjakan pekerjaan yang mudah aja tidak paham. Karena dia tidak mengupgrade dirinya. Tadi sahabat. Kita adalah manusia modern. Dimulai daripada saat Allah berfirman surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi. Maka Allah berfirman kepada faida sawaituhu, maka pada ketika telah disempurnakan. Sawu itu kan dalam salat sawu berdiri tegap. Manusia sebelum kita sahabat Homo erectus, Homo soloensis, Homo wajah kersis, mereka jalani masih bungkuk. Maka peninggalannya sekarang adalah contohnya adalah manusia masih orang utan, simpanse. Dengan batas volume otak ada di bawah 800 mg. Tetapi pada saat Adam, nah inilah kita tidak mensyukuri sesungguhnya sahabat kita ini termasuk adalah spesies
ataupun katakanlah manusia yang sudah disempurnakan pada saat Adam itu diutus. Maka kata Abah, Adam bukan manusia orang pertama, tapi dia manusia pertama. Bedakan antara orang pertama dan manusia pertama. Adalah merupakan orang yang sudah punya kesadaran. Volume otaknya di-upgrade oleh Allah dari 880 gram menjadi 1200 gram. Maka disinilah perbedaan Adam dengan malaikat dan bahkan apalagi iblis. Padahal iblis itu gurunya malaikat. Dia sujud, dia takluk pada Adam. Pada saat subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat kaget bahwa Adam yang ini beda. Bahwa manusia orang ini beda. Orang ini sudah di-upgrade oleh Allah kesadarannya. Pentiumnya sudah di-upgrade. Tuh, ini tentang Pentium. Kalau di dalam HP ini adalah dari 2G, dari 0G menjadi 2G, 3G, 4G, di-upgrade Adam itu. Dan kita terus akan mengupgrade. Maka sesungguhnya Adam sampai Muhammad itu ada pengupgradean manusia sebetulnya. Sebenarnya kalau kalian paham. Sesungguhnya Muhammad itu dia Adam. Sesungguhnya juga Ibrahim juga. Muhammad itu Ibrahim. Muhammad itu Sis. Muhammad itu Daniyala. Muhammad itu Musa. Muhammad itu semuanya Muhammad. Yang terus di-upgrade sebenarnya. Maka nanti setelah Muhammad baginda Nabi sekalipun kita di-upgrade juga hari ini. Maka pada zaman Nabi masih cebok dengan batu juru 3. Zaman Nabi banyak hal, baju pun masih menggunakan adalah kulit. Dari kulit binatang dan lain sebagainya, di-upgrade lagi. Maka saat itu tidak butuh ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu mantek. Tidak butuh sahabat. Ya. Kemudian nanti 200 tahun kemudian butuhlah kalian pada ilmu. Mulailah muncul. Walaupun prinsip dasar nahu, sorob itu sudah ada zaman Nabi. Tetapi belum diteorikan sahabat. Bahkan ilmu tajwid zaman Nabi belum ada. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Ya. Dan ilmu mantek dengan itu adalah logika Aristoteles juga. Landasannya sebetulnya juga sudah ada landasannya. Tapi belum menjadikan suatu ilmu yang baku sahabat. Ya. Jadi pada dasarnya Abah ingin mengupgrade itu. Jadi kita ini tidak boleh tidak berpikir. Maka itulah kenapa baginda Nabi memberikan patokan. Berpikir, pada saat kita salah dapat 1. Ingat itu. Pada saat benar dapat 2. Maka itulah Quran mengajak kita apala yatafakkarun, apala ta'qilun. Tadi semua. Pada saat Allah berkata, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Di bawahnya apala ta'qilun. Kamu mikir enggak? Kamu mengupgrade kesadaranmu enggak? Sahabat, ini tentang kesadaran. Maka nanti baginda Nabi Muhammad bicara adalah Sidroh al-Muntaha, kesadaran yang tertinggi. Ini tentang kesadaran. Kesadaran itu pada manusia sama kayak sekarang. Kesadaran pada handphone naiknya dari 2G, 3G, 4G, 5G. Kesadaran pada komputer sama. Seperti dinaikannya adalah juga Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Yang memorinya, yang RAM-nya diperluas. Cakra RAM-nya. Semua benda mengalami upgrade, peningkatan. Tapi hari ini Islam sudah lebih daripada 600 tahun. Sejak kita kalah di perang salib, kita dikuasai elit global dengan judul ritual, dengan judul fikih, dengan judul agama. Akhirnya Islam ketinggalan kereta hari ini. Maka Abah bukan sedang merubah syariat, tapi sedang meningkatkan kesadaran. Karena syariat tanpa kesadaran tiada gunanya. Melakukan sesuatu tanpa mengerti apa yang dilakukan, nggak ada gunanya. Karena ujung-ujungnya kita harus ketemu dengan samroh, buah. Maka itulah setiap nas ada mafhum nas, ada makosid. Setiap makosid adalah karena tujuannya adalah untuk kita. Ya. Tetapi manusia Islam hari ini sudah 500 tahun terjebak sejak kalang salib seolah dibunuh dadanya. Dimatikan jiwanya. Sehingga manusia hanya sibuk badannya saja melakukan ritual. Tapi kehilangan esensi daripada ibadah itu. Jadi sahabat, yang disampaikan oleh Abah Setu ini adalah untuk membangunkan dari tidur. Tadi semua. Karena ritual tanpa mengerti apa yang dilakukan, maka sia-sia. Maka hari ini Abah sudah cukup menyaksikan
kegagalan daripada Islam. Kegagalan. Padahal dulu Islam pada saat para ulama awal itu adalah memiliki kesadaran. Muncullah ahli matematika adalah Syekh Al-Jabar dari Islam. Syekh Ibnu kedokteran, Ibnu Sina kedokteran, Ibnu Rus, Syekh Botani ahli pertanian. Maka ulama-ulama termasuk juga adalah Ibnu Arabi, ulama yang luar biasa, sahabat, ya. Tapi kemudian kita hilang, terjerembab jauh karena tiba-tiba kita berhenti berpikir. Karena ada dengan alasan tidak boleh lagi ijtihad. Nah, inilah kehancuran. Padahal makhluk itu satu perkara yang tagoyur, wajib tagoyur. Bahkan dari awal kata Abah, kita sudah di-upgrade oleh Allah beribu-ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan sebetulnya miliaran tahun. Maka hari ini ilmu pengetahuan membuktikan, menolak anggapan-anggapan orang bahwa Nabi Adam baru 10.000 tahun. Menolak anggapan bahkan juga Injil yang mengatakan bahwa Adam itu 6.000 tahun. Karena sekarang fakta ilmu arkeologi, ilmu filologi, ilmu sosiologi, antropologi telah membuktikan kesalahan-kesalahan manusia di dalam memahami perkembangan ini. Bukan kesalahan, karena tadi ada seelit global sejak kita kalah perang salib, di mana Spanyol dan Portugis dan Belanda diutus ke negara-negara Islam setelah kita perang salib. Kemudian merubah sejarah tetanan. Budaya-budaya mulia dari bangsa kita, puluhan ribu buku dibawa, hasil tulisan empu-empu yang luar biasa, pemikir-pemikir yang luar biasa. Bayangkan Inggris saja yang paling belakangan datang ke kita, tahun 1822 sudah membawa 700.000 buku yang ada di Nusantara. Ya. Bahkan apalagi Belanda. Sahabat, kalau kalian keliling Eropa, kalian akan banyak menyaksikan. Silakan pergi ke Hawaii. Silakan pergi ke Maldives atau pergi kemanapun, maka kalian akan melihat, menyaksikan budaya-budaya Nusantara yang masih hidup di negara mereka. Bahkan Swiss, Surawisesa, sudah membangun Swiss adalah dari kita. Maka filosofi dasar Eropa menggunakan filosofi Nusantara. Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Maka menggunakan Swiss bendera adalah palang merah. Karena gambaran bendera daripada Surawisesa. Dengan trisula ke atas, trisula ke kanan, trisula ke bawah. Sesungguhnya. Bahkan Yunani, Greek. Itulah, kalau kalian pergi ke Yunani, tanya mereka. Sebenarnya kalian itu bangsa, mereka bilang Jawan. Mereka bilang, I'm from Jawan. Jawan itu Jawa. Ya. Swiss, Surawisesa. Jadi ilmu leluhur kita dari sini dibawa ke sana. Mau disebut apa, Kejawen, Kapitayan, kayak Sunda Wiwitan, kayak, tapi pelaksanaannya mereka makmur itu adalah karena tersambung. Karena dulu sahabat, bagaimana manusia itu para raja tersambung dengan roh-roh suci bahasanya. Mereka tersambung dengan Tuhan. Ya, bahkan dianggaplah para raja itu adalah merupakan titisan-titisan Tuhan. Maka Raja Louis ke-14 dia etat cesmoy, aku adalah utusan Tuhan. Tuh. Karena dulu para raja itu punya hubungan. Sekarang manusia nggak tahu lagi. Hanya sibuk ritual, ruku, sujud, cuci tangan, wudhu, tapi tidak pernah wudhu. Kumur-kumur tapi tidak pernah wudhu. Dulu sahabat mereka sudah mengerti siapa dirinya. Dan sekarang dipakailah oleh mereka. Finlandia, Denmark, Switzerland. Hari ini sampai penjara pun di Swiss itu ditutup. Karena nggak ada manusia yang berbuat dosa. Manusia sudah penuh dengan kesadaran. Mereka berkembang hari ini karena ilmu-ilmu Nusantara. Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Mereka mengerti urepe dewe. Mereka mengerti hidupnya sendiri, sahabat. Inilah sesungguhnya. Kemudian pada saat kita sudah kalah dalam perang salib. Bahkan sebetulnya penghancuran atas nama agama itu 3000 tahun sudah dimulai. Pada saat elit global, para Zionis bagaimana menghancurkan Yahudi, menghancurkan Nasrani, akhirnya menghancurkan Islam juga. Tanpa disadari. Bahkan sebenarnya kalau Abah sudah buka sekarang kajiannya adalah apapun amalia yang kalian lakukan hari ini. Coba kaji ulang. Kaji ulang, berpikir. Maka itulah Allah menyuruh kita berpikir. Afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Berpikir, berpikir, berpikir. Sampai Nabi mengatakan, berpikirlah, kalaupun salah,
kamu masih mendapat pahala 1. Kalaupun benar kau dapat pahala 2. Yang paling salah itu yang tidak mau berpikir. Akhirnya hari ini mereka tertinggal jauh. Bodoh. Ritual dilakukan. Maka akhirnya menjadikan agama perasan. Termasuk hajinya, umrohnya, ibadahnya. Tapi sama sekali tidak memiliki ketersambungan dengan Tuhannya. Oh, bahwa itu belum tentu, Abah belum tahu. Coba buktikan saja hasilnya hari ini. Banyaknya kiai pesantren yang justru jangankan kalangan bodohnya. Kata Abah juga, menteri agamanya. Apa kurang bukti? Bahkan hasil survei negara paling tidak bahagia. Ini harus kita bangkit sekarang. Ayo bangun dari tidur. Bahkan Nabi sudah berkata, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Nah inilah. Yang pada saat manusia hari ini bahkan entah menyembah Tuhan yang mana. Tuhan itu wujud. Maka Tuhan telah mengutus. Sesungguhnya kau harus ketemu dengan alamat Tuhan pada yang wujud. Itulah kenapa di penghujungnya kul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas itu manusia. Malikin nas itu manusia. Tapi dia adalah penghubung wasilah. Rasul di zamanmu. Rasul. Maka sesungguhnya kau harus wajib bertemu dengan wujudnya Tuhan di muka bumi ini. Tapi kau bukan menyembah wujudnya Tuhan. Tapi karena wujudnya Tuhan ada di sebalik. Tuhan yang ada di aras. Tuhan yang di sebalik. Tuhannya Rasulmu ada di sebalik yang wujud itu. Sahabat. Sekarang Tuhannya nggak tahu lagi di mana. Nah, inilah persoalan. Ya. Jadi baik sahabat. Karena hari ini Abah ingin mengupgrade kita manusia. Yang sudah hilang kesadaran. Yang sudah linglung. Yang sebetulnya adalah dia tidak sadar dalam kematian. Allah mengingatkan tentang kematian. Bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu adalah kematian. Dan nabinya pun mengatakan kehidupan dunia itu adalah tidur. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Dan demikian pula Allah sudah mengatakan kaifa takfuruna billah. Apa yang telah membuat engkau tertutup? Apa yang membuat engkau mati? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Dahulu engkau adalah mati. Engkau dihidupkan dari yang mati. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit. Kau dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tulijul mayyita minal hayy wa tulijul mayyita minal hayy. Dari mengeluarkan dari hidup yang dari yang mati. Ya, sahabat. Maka hari ini kalau kalian tidak mengupgrade. Jadi yang sampaikan Abah tentang haji, tentang zakat, ayo upgrade. Kan bukan tentang itu sebenarnya. Dari awal pun. Kalau kalian mau memahami sejarah dunia. Kita ini sama seperti Yahudi. Sama seperti Nasrani. Kita ini sudah diadu domba. Oleh kelompok orang-orang yang ingin menguasai manusia. Supaya manusia bodoh. Supaya manusia hilang kesadaran. Ditipulah dengan istilah surga neraka. Tunjukkan pada Abah ayat di dalam Quran dan surga. Wong dalilnya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari Allah. Mana ada dalilnya jadi berubah? Asal dari Allah kembali ke surga dan ke neraka. Surga dan neraka itu adalah derajat untuk pada saat kita ada di dohir ini. Maka Allah di surat Al-Hud bicara surga neraka pada saat langit dan bumi masih ada. Nah inilah yang harus kita bangkit dari kesadaran. Kalau tidak begitu berarti kita ini adalah manusia-manusia yang tertidur, yang kemudian kata Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Mari kita belajar, coba saksikan. Wahai sahabat-sahabat yang sudah berusia 70 tahun, 60 tahun, atau 50 tahun. Adakah dulu TV di lingkunganmu? Pasti tidak ada. Kalaupun ada TV, tahun berapa? Saat itu TV seperti apa? Pasti adalah kotak. Bahkan Abah dulu menyaksikan TV tabung. Sebesar lemari. Di dalamnya itu adalah transistor yang gede, segede gini. Radionya juga tabung sebesar meja 2 meter. Dan antenanya pakai dalam bambu gombong. Itu dulu. Apa coba kamu lakukan hari ini? Pasti kamu diketawain orang. Radio saja berubah. Kok kamu gak mau berubah, kata Allah. TV saja berubah. TV yang tadi di tahun 70 dengan hari ini. Hari ini makin tipis, flat. Tipis saja dialah amalannya ya latif, ya latif, ya latif. Makin tipis, makin tipis, makin tipis. Duren pun sama amaliannya ya latif, ya latif, ya latif. Waktu kita kecil dulu, yang usianya dulu. Mungkin di luar gadget ini. Dulu kita, durennya, dalamnya, bijinya gede.
dagingnya tipis, baunya yang seharum durian hari ini, rasanya hambar. Tapi hari ini duren saja sudah mi'raj, naikkan kesadarannya. Disebut musangking, tembaga, montong, dagingnya tebal, bijinya hilang karena ya latif, ya latif, ya latif. Ini orang sekarang bikinnya ya latif, ya latif, ya latif, malah dianya makin besar. Ada ibadah makin sombong, ada berilmu merasa lebih pintar, ada berbuat merasa soleh. Inilah akibat orang berbuat hilang kesadaran. Sebutkan ke Abah sebuah benda yang tidak melakukan upgrade. Komputer. Dari mulai Abah waktu dulu kuliah di IPB, bikin skripsi itu kayak mocol jagung, tok tak, tok tak, tok tak, tok tak, semalaman. Tapi kemudian sekarang nggak ada lagi itu benda. Coba hari ini kamu bikin skripsi pakai itu, diketawain sama dosenmu. Coba, mesin tik aja upgrade. Kok manusia nggak mau upgrade? Ini aneh, gitu loh. Sekarang makin kecil, makin tipis, makin kecil, makin tipis, makin canggih. Abah sedang mesen jam tangan yang ada TV-nya, yang ada handphonenya. Itu sudah ada di Eropa, tapi nanti orang sudah mulai di lensa mata. Tuh. Dia cukup saja merekam apapun dengan lensa mata kayak sekarang. Shopland. Shoplandmu itu bisa merekam apapun yang kau lihat. Ini masih ungkadan tapi tidak punya dasar. Dari semua. Dengan angan-angan surga di sono. Inilah penipuan saudaraku. Bangunlah dari tidurmu. Kata Abah. Sampai kata Abah, kalau ada siksa kubur di tanah itu, kasih ke gua semua. Karena saking Abah tidak ingin kita ini masih ditipu dengan anggapan angan-angan kosong. Dari semua ya. Inilah yang harus dipahami sahabat. Sebutkan sebuah benda. Zaman kita kecil bahkan ayam. Untuk makan daging ayam membutuhkan 2 tahun. Untuk dipotong. Sekarang 20 hari kau sudah potong ayam. Upgrade. Kata ayam, hei manusia yang makan ayam. Lu gak punya pikiran. Gua aja upgrade. Lu yang makannya masih jadul. Pola pikir lu masih jadul. Gak mau berubah. Otak lu gak dipakai. Sampailah kemarin ada orang yang berkata, otak orang Indonesia kalau dijual katanya mahal. Karena belum pernah dipakai. Tuh. Masih original. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Coba perhatikan bagaimana Allah mengupgrade segala perkara. Dalam kehidupan. Ikan. Sama. Dulu pelihara ikan mas, ikan apa. Itu dulu susah. Karena semuanya breedingnya dengan manual. Oh sekarang. Dengan kultur jaringan. Dari kulitnya saja nila bisa dijadikan jutaan bibit nila hari ini. Inilah karena upgrade. Ya, maka sesungguhnya setiap hari Allah mengajarkan kepada kita, diperlihatkan oleh Allah kepada kita tentang makhluk-makhluk yang terus berkembang. Hari ini yang Abah sedih, kenapa Abah harus sampaikan? Karena Abah berapa tahun yang lalu ke Cina. Itu sekarang yang melayani di hotel itu, yang memberikan makan, yang berikan ini adalah udah robot. Terus kalian kalau seandainya tidak mengupgrade diri kalian, terus bagaimana akan hidup 10 tahun akan datang? Sekarang guru akan diganti dengan AI. Nanti itu akan diganti dengan AI. Karena manusia sudah tidak berguna. Manusia tidak mau mengupgrade dirinya. Sahabat, siapa yang mau bayar gajimu nanti? Kalau seandainya kerjamu itu sudah nggak produktif. Dan tidak hasil. Sekarang lihat industri mobil di Korea. Abah lihat di Jepang. Sudah robot semuanya. Kerjanya. Terus kalian tidak mau berubah. Inilah yang Abah sampaikan. Kenapa periode ini Tuhan akan mengganti manusia. Karena manusia itu bukan tadi yang tertidur. Itu yang tertidur itu jasad. Sholatnya pun tidur. Umrohnya juga tidur. Tahajudnya juga tidur. Duhanya juga tidur. Maka tidak ada hasil apa-apa. Akhirnya tidak mengerti hakikat kehidupan ini sendiri. Tadi semua, ya. Inilah yang sekarang Abah ingin bangkitkan kesadaran itu bukan sedang merubah syariat. Tapi justru syariat yang berhakikat, yang tersambung. Kamu ngerti, bertemu dengan Tuhan yang wujud.
Tuhan yang wujud, tapi tidak menyembah Tuhan yang wujud itu, yang dohir itu. Dia ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, yang bisa mengupgrade kesadaran dirimu. Ya, sahabat, dalam komputer, dalam HP, lihat. Kata Abah juga, HP ini sudah 10 kali reinkarnasi. Tadi semua. Kenapa? Bukan berarti jelek. Karena zaman tidak mendukung. Dulu adalah simen dengan batu bata yang besar. Kemudian baru berapa tahun muncul yang lebih bagus. Muncul Sony Ericsson. Muncul Motorola. Muncul BlackBerry. Nah, nanti muncullah Android. Mulailah tipis tuh. Lihat kalian sekarang di mana tuh kamera-kamera Fuji film, Kodak, Ricoh. Sekarang punah. Karena dia tidak mengupgrade. Digantilah sekarang dengan bernama handphone. Gara-gara handphone bubar wartel. Gara-gara handphone bubar tuh Ricoh, Fuji. Apa nggak menyaksikan? Lihat. Mobilmu yang dulu kijang kotak sekarang sudah Innova Zenith. Mobilmu yang dulu L300 sekarang sudah berubah jadi Pajero. Keretamu yang nong gujes. Nong gujes. Ngebul wong gujes. Sekarang udah diganti kereta listrik. Yang naiknya masih on. Yang naiknya tidak pernah berubah. Yang naiknya tidak mau mengupgrade. Dengan khayal nanti di sono di surga. Kepalamu empuk. Inilah yang Abah tidak mau orang Islam ditipu habis oleh mereka. Percayalah. Sampai Abah berani menjamin neraka. Menjamin sisa kuburmu. Karena itu tidak ada. Neraka itu pada saat sekarang. Di kehidupan ini. Neraka itu di kehidupan ini. Pada saat engkau tidak mengupgrade dirimu. Kau masuk neraka. Tuhan Abdul Qadir dalam surah Asyr sudah ngomong 400 tahun yang lalu. Jannatul Ma'wa itu di sini. Jannatul Naim juga di sini. Jannatul Firdaus juga di sini. Jannatul Qurba juga di sini. Kemudian karena mereka yang menguasai percetakan. Coba kalian sadari. Sekarang Abah. Bahkan lihat. Para ulama pun akhirnya bingung. Sampai Nabi Muhammad sekarang mendebatkan sholat pun. Bagaimana sholatnya Muhammad? Imam Ja'far As-Shadiq membuat rancangan sholat. Akhirnya mereka pun dalam rancangan sholat itu adalah bagaimana mereka ya dalam rancangan sholat itu dia sudah dirubah-rubah ya, sehingga benarkah sholatmu hari ini? Apakah benar sholat itu seperti itu? Apa benar yang kata Nabi Sallu kama ra'aitumuni usolli itu? Benarkah itu yang disebut sholat? Benarkah haji itu pergi ke sana ke Arab Saudi? Tadi semua, ya. Sekarang katakanlah masih benar ke Arab Saudi. Lihat, apakah dulu Muhammad itu pakai onta? Lu pakai onta apa naik pesawat hari ini? Pada saat kau pergi haji naik onta, kenapa kata pesawat itu lu sendiri nggak haji-haji? Tadi semua. Ngomongin buruk juga masih nggak sadar-sadar. Itulah kenapa kita disuruh berpikir. Allah menyuruh kita. Tuhan Syekh Abdul Qadir, baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Karena berpikir itu penting. Maka sampai Nabi bersabda, membuat berpikir satu yang salah, dapat satu. Berpikir yang benar, kau dapat dua. Justru kita seolah ditakuti. Nah sekarang Abah sudah buka sejarah. Ternyata hebatnya Eropa, karena buku-buku Nusantara. Sahabat, coba kalian pahami. Dari mulai 611 Masehi. Ya, kapan Portugis datang? Di mana dia mendarat? Di Goa. Apa namanya? Semua, ya. Sampai nanti 16 sekian ada perlawanan Patimura di Ambon. Ada perlawanan Hasanuddin di Makassar. Ada perlawanan daripada Panglima Polim, Tengku Umar, Tengku Cek di Tiro. Ada pengalaman adalah termasuk Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau. Ya. Ada perlawanan. Karena saat itu kita betul-betul diserang. Kerajaan ada
Kemudian teknologinya, kekayaannya dibawa ke sana semua. Coba tanya di Leiden Belanda itu berapa buku Nusantara. Coba tanya di Harvard University itu, ya, di Wisconsin itu, ya, di universitas besar, ada di Buckingham, ada di Inggris itu, ya. Ada sebuah universitas yang besar di sana meninggalkan buku. Abah minta kepada Menteri Kebudayaan sekarang, Pak Fadli John, tadi semua, ya, coba telusurilah kitab-kitab kita, tulisan-tulisan empuk-empuk kita yang luar biasa, bagaimana adalah manusia. Sekarang Abah buka sedikit, kenapa manusia itu hilang kesadaran? Memang sudah diprogram, on purpose, ya. Maka itulah kenapa hari ini tempat pertarungan itu di tempat yang sama, yang disebut dengan Palestina. Ya. Kristen mengakuinya, Yahudi mengakuinya, Islam mengakuinya. Bayangkan satu titik diadu bertiga. Karena kita memang diadu oleh Zionis. Sahabat, pahami kenapa Arab Saudi itu berdiri. Siapa sekarang yang memimpin itu? Kenapa Arab Saudi sekarang malah membantu Amerika dan Israel? Ya, pahami. Ya. Maka inilah hari ini sebenarnya marilah kita mengupgrade. Jangan kita tiap hari dipermalukan, ya. Sekarang dengan sayuran-sayuran itu, sahabat, sayuran pun sebetulnya ngenyek sama kita. Hei manusia yang makan tidak mau mengupgrade. Dulu kangkung itu nggak ada yang namanya kangkung darat, kangkung ini nggak ada. Kangkung itu nggak ada dalam sekarang. Mau kangkung apa? Cecim sudah berubah. Coba lihat dapurmu itu. Bawang sudah di-upgrade. Tadi semua makin gede sekarang. Ya. Coba manusianya nggak mau berubah-ubah. Ya. Inilah sebetulnya yang dulu Allah bicara, para malaikat dan iblis waktu Allah ingin menjadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka berontak. Jangan ya Allah. Tuh. Ternyata hari ini Adam yang sudah di-upgrade dari volume otak 880 juga sama hari ini nggak dipakai lagi. Pada dulu di awal itu dipakai, muncullah ulama-ulama hebat dari semua, ya. Ulama-ulama datang dari Islam, tapi sekarang kembali lagi Islam jadi jongos. Tak ada penemuan yang datang dari Islam hari ini, ya. Malah kita diadu domba dengan atas nama Sunni dan Syiah. Kita disuruhnya orang hebat kayak Khomeini dipitnah. Nah itulah oleh orang-orang Wahabi, karena orang Wahabi itu adalah Arab Saudi. Ya dia juga, cuma nggak sadar dia itu ditipu. Wahabi ditipu, Ba'alwi ditipu, semuanya. Sesungguhnya adalah yang terjadi hari ini adalah ibadah yang kita lakukan ini adalah tipuan. Abah kasih tahu. Ya. Inilah tipuan. Maka lihat gen-gen Z kalian akan membuktikan. Nah, pada saat kita sedang asik ditipu, dunia berkembang teknologi sudah mulai AI. Yang bekerja ganti dengan robot. Yang bekerja ganti dengan AI. Dan AI ini akan masih berkembang sampai tahun ke depan. Karena perkembangan dunia ini belum sampai pada puncak teknologi. Ya. Tapi sesuatu yang tidak menyesuaikan, maka terjadi seleksi. Contoh kayak sekarang seleksi alam. Hilangnya telegram. Dulu orang ngirim berita lewat telegram. Hilangnya dulu itu adalah pager. Dulu kantor-kantor pager di mana, sekarang hilang. Itu sebetulnya Allah sedang mengajar. Hei manusia, kamu yang seperti itu tidak mau berubah, akan hilang satu saat. Akan hilang. Dan hari ini tanda-tanda kehilangan itu sudah mulai muncul, sahabat. Hari ini sudah melihat tanda-tanda kehancuran kepada orang-orang yang tidak mau mengupgrade dirinya, akan ketinggalan. Mulai kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, hilangnya keyakinan, ibadah tak berdampak, sholat tidak berdampak. Karena sholat yang dilakukan adalah, coba kamu cek lagi, betulkah Nabi Muhammad sholat seperti itu? Coba kamu lihat bagaimana mereka ilmu itu dari Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat, para tabi'in. Mulailah kamu lihat generasi imam mujtahid itu. Bagaimana mereka berilmu dalam bab sholat, bab munakahat, jinayat, dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Syafi'i dalam wudhu. Bagaimana pandangan Maliki di antara 4 imam itu. Kemudian mereka punya murid-murid yang kemudian juga mereka adalah, kalian coba pelajari. Ya. Sampai akhirnya antara kitab Bajuri dan kitab Jainuddin Al-Malibari Fathul Mu'in. Wah, mulai menjauh tuh. Karena Bajuri termasuk ulama yang punya kesadaran yang mulai naik. Kata dia, kata siapa tidak boleh masuk ke dalam masjid?
selama masih ada bikin softtek. Kata siapa anak kecil tidak boleh masuk ke masjid, kata Bajuri dalam kitab Bajuri, selama tidak netes. Ya, disitulah juga landasan kenapa Imam Jainuddin Al-Malibari itu tobat menulis kitab Fathul Mu'in, sampai dia ditulis dalam kitab Salamul Fudolah yang kemudian sarahnya dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba kalian tuh pelajari bagaimana mereka itu berkembang, termasuk Ghazali. Di penghujungnya Ghazali juga tobat. Maka sejak menulis Ihya itu beliau tidak mau lagi menulis kitab. Setelah bertemu dengan tadi, tersambung dengan guru rohani. Ujung-ujungnya Ghazali pun mencari guru rohani. Karena saat ditambah ilmu, nggak sadar dia menjadi hujatul Islam. Seolah-olah sayalah. Ini. Jadi ilmu itu serba salah, ditambah jadi barsiso. Kalau nggak sadar pada Tuhan. Dari harta juga serba salah, ditambah harta. Akhirnya jadi korun dan salabah kalau tidak tersambung dengan Tuhan. Demikian pula dikasih jabatan puja jadi salah pada saat tidak tersambung dengan Tuhan. Jadi Fir'aun. Maka hari ini yang Abah ingin ajak pada panjenengan semua adalah, ayo sambungkan pada dia, kembalilah. Maka Allah mengatakan, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi sahabat, Allah sendiri mengupgrade. Semuanya diupgrade oleh Allah. Lihat, saksikan oleh kalian. Apa yang tidak diupgrade? Tas kerjamu diupgrade. Bentuk grendel rumahmu diupgrade. Coba lihat orang-orang rumah tahun 60. Bandingkan dengan rumahmu hari ini. Kuncinya saja. Katelmu, hei ibu-ibu. Itu pun udah di-upgrade. Kompormu udah di-upgrade. Terus kayu bakar. Coba. Hei manusia, hei men. Wake up. Bangun dari tidur. Kalau tidak, 2045 yang tidak mengupgrade dirinya akan punah. Tidak ketemu pekerjaan. Bagaimana mau ketemu pekerjaan? Pada saat pekerjaan sudah digital. Semua digunakan dengan digital. Tadi semua. Ya. Ini yang harus dibangkitkan oleh kita. Dan kita dibikin dinina bobokan dengan judul surga. Dan orang ada ibadahnya hanya ke surga. Itu kisah yang dibuat. Di Qur'annya tidak ada. Quran hanya mengatakan adalah jannah dan nar. Nar itu bukan neraka. Ingat itu, ya. Karena ini cara belajar Al-Quran yang tidak dipahami sebetulnya, ya. Inilah sahabat, maka pada sore hari ini Abah ingin mengajak pada panjenengan semua, ayo bangkit dari tidur, ayo mi'raj. Itulah kisah Nabi Muhammad mi'raj sampai Sidroh Al-Muntaha itu, sampai kita ketemu kesadaran. Bangun dari tidur. Dan Allah mengatakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Ya. Bahkan kalau kalian ngerti bahasa pun di-upgrade. Bahasa manusia pertama ada Sangkara Nirwana. Adalah bahasanya Adam yang ada di Jawa Barat. Naiklah kepada bahasa Palawa. Naiklah kepada bahasa Sang Sekerta. San itu panon matahari. Bahasa Tuhan. Dia tersambung bahasanya. San Sekerta. Tuh. Naiklah kepada bahasa Persia. Maka inilah kenapa Iran hebat. Dan Allah di surat Muhammad 36 sudah mengatakan. Hanya mereka nanti akan berjuang. Tadi semua malah dipitnah oleh orang Wahabi. Orang hebat kayak Khomeini. Karena kalian selalu begitu. Sama si UAS. Nggak ada bedanya. Tadi semua. Ya. Karena kamu tuh nggak ngerti siapa Tuhan itu, was. Dari semua, ya. Bagaimana mungkin? Karena kita tuh harus ngerti. Mereka itu diadu domba, was. Kok tadi saya lihat videonya UAS. Apa tidak mungkin Syiah dan Sunni bersatu? Apa benar Sunnimu itu udah benar belum? Sunni dan Syiah itu diadu oleh Zionis, was. Pahami itu. Betul hari ini karena ditipu. Hari pertama Rasulullah wafat, Sa'ad bin Ubadah mengadukan sehingga terjadilah dua kelompok. Mereka hanya membenci Abu Bakar itu karena ditipu. Ingat itu. Ya. Mereka membenci Abu Bakar. Tapi kan tidak semua Sunni. Maka kata Abah, udahlah. Maka segala perkara yang tidak kembali kepada wahada yuwahidu tauhidan tidak akan beres. Jadi semua. Ya. Maka Abah ingin mengajak sekarang ini menyatukan semuanya. Hei Yahudi, Nasrani. Hei Hindu, hei Buddha, hei Kapitayan, hei Kejawen, hei apapun. Kembalilah innama ilahukum ilahu wahid.
Kembalilah pada Allah. Dan kita kalau mau selamat dari itu, marilah kita lihat persamaannya makhluk ini, bukan perbedaannya. Karena kalau bicara tentang ilmu, semuanya sudah diacak-acak. Yang selamat adalah kembali wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan pada tauhid dengan misi Abdulu makul tu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah. Ya. Karena kalau kalian sudah mengerti ternyata tidak ada af'al makhluk kecuali af'al dalam. Nah, kalau sudah gitu aman kalian. Ya. Sebelum bumi ini digulung, karena kalian akan lihat langit digulung, maka marilah tauhidkan sekarang. Bagaimana cara mentauhidkan? Senajis apapun manusia yang kau lihat, lihatlah adanya, wujudnya. Tuh. Senajis apapun makhluk, lihatlah hidupnya. Maka kau akan melihat Allah. Dan itulah tujuan Tuhan. Membuat segalanya, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tadi semua. Maka untuk membaca doa membutuhkan ilmu. Su'aul basyirah. Su'aul basyirah yushhiduka kurbahu minka. Tuh. Akal yang bercahaya tidak lagi akan memilih Sunni Syiah. Apakah Sunni Rafido apa? Gak peduli. Anjing babi aja gak peduli kalau sudah tauhid. Karena aku hanya melihat dia yang menciptakannya. Bodoh amat dengan perbuatannya. Karena pada saat kau kembali pada perbuatannya, tidak, kamu pun belum tentu benar, kita pun belum tentu benar. Kita akan terus saling menyalahkan. Maka hari ini kata Abah, ayo, itulah tauhid mengajarkan suhudul kasroh bil wahdah. Tapi buat kepada Kang Uas yang tadi saya lihat video, tidak mungkin kita ini. Kalau saya tidak begitu melihatnya Was, saya tidak begitu melihatnya, saya melihat Allahnya. Adakah piil yang bukan piil Allah di dunia ini? Udahlah, maka Allah mengatakan unduru mada fis samawati wal ar. Lihatlah yang sebaliknya. Seburuk-buruknya rahwana, lihatlah dalangnya. Tuh, maka kau selamat dari semua. Tapi kau terjebak pada salahnya si rahwana, musyriklah kau. Inilah maka kenapa sesungguhnya misi dari awal dunia ini adalah tauhid. Maka Nabi Muhammad bersabda, Abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kita diajak kembali kepada la ilaha illallah. Artinya apa? Mentauhidkan Tuhan. Walaupun warna-warni Syiah dan Sunni hari ini. Maka saya melihat spirit yang luar biasa dari Syiah. Apa? Karena rasa cintanya pada Hasan dan Husain sebetulnya. Apapun tata cara mereka, itu urusan mereka. Tapi kalau kita ingin memandang dengan baik, dan itulah maka bagi saya, bagi Abah, jangankan Syiah, jangankan bahkan Yahudi, termasuk Netanyahu, saya lihat Netanyahu yang di sebaliknya. Pada saat Netanyahu itu adalah dia sudah keluar hidup, apakah dia bisa jahat? Kalam siapa yang keluar dari mulut Netanyahu itu? Kalau kita mau selamat, kecuali kita Tuhannya banyak. Oh, Netanyahu punya Tuhan lain. Oh, Khomeini punya Tuhan yang lain. Oh, Kristen punya Tuhan yang lain. Itulah yang syirik hari ini. Ya. Tetapi sebetulnya kalau kita pandang secara tauhid segalanya, karena nggak ada pilihan hari ini. Bahkan termasuk Syiah dan Sunni adalah akibat hari pertama Nabi Muhammad yang dikuburkan 3 hari. Gara-gara Sa'ad bin Ubadah itu ada yang membisikkan. Sama saja nanti. Kenapa Syiah juga membenci Abu Bakar? Tadi kan awalnya. Gara-gara Sa'ad bin Ubadah. Sehingga Ali dan Fatimah udah siap-siap pedang. Waktu 3 hari. Abu Bakar dan Umar datang ke tempat takjiah. Jadi tolong Bang Uas. Jadi sekali lagi. Jangan mengkerucutkan kepada ke situnya. Tapi pahami tentang kita ini adalah sebuah kelompok yang sudah ditimpu elit global ini. Tapi elit global ini pun. Nah. Kalau begitu kita kalau masih takut dengan elit global, berarti sebetulnya ada Tuhan yang lain yang kau takuti. Inilah cara dia. Maka tadi wa mal hayatud dunya illa laibun walahbun, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Emang tipuan semuanya. Tipuan. Dan kita harus lulus dari tipuan dalam wujud apapun. Bukankah banyak kisah yang diceritakan kepada kita, pelacur yang melihat anjing melihat Allah selamat.
Tapi ulama yang mau pergi haji melihat anjing adalah anjing celaka. Nah, inilah kalau pandanganmu salah kepada Netanyahu, Khomeini, kepada siapapun, maka kau berarti belum paham tentang tujuan hidup ini sendiri. Bagaimana Tuhan ingin ditauhidkan dari awal. Makanya tadi, syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adam bil wujudi. Tidak adanya wujud diri kita, tidak adanya wujud mereka. Ingat, sesungguhnya jangan tertipu kepada yang maujud. Segala yang maujud adalah bukti dia yang wujud. Maka tadi pada saat membenci satupun malik Allah di dunia ini, sebetulnya yang kau benci adalah dia penciptanya. Dia tidak berpisah dengan apapun karena kehidupan ini. Maka dikatakan oleh Syati'ilah, al-aqwanu dohiru hagirratun. Akuan ini adalah dohirnya tipuan. Wabatinuha ibratun. Kita harus ambil, batinnya adalah ibroh, pelajaran kepada kita. Dan cocok dengan ayat Al-Quran, unduru madapis samawati wal arda. Lihatlah, di sebalik pergerakan wayang ini, sebetulnya ada dalang. Tuh. Kalau mau selamat kita. Ya. Tapi kalau mau kepikir, ya sudah. Berarti kamu yang terjebak pada kulit luarnya. Dan Allah sudah ingatkan tentang kulit luar. Maka kulit luar harus di-upgrade. Maka inilah akibat tidak di-upgrade. Maka ulama-ulama yang kurang paham akhirnya terjebaklah dari perbedaan bentuk dan warna. Semuanya yang ada, yang nampak di dunia ini hanyalah sarung golok untuk golok bersembunyi dirinya pada sifat jalalnya, pada sifat koharnya, pada sifat jamalnya, pada sifat kamalnya. Nah, kalau tidak dibawa ke situ akhirnya, maka dunia ini akan terus chaos. Ya. Saling membenci akan berjalan terus. Dan akhirnya keluarlah daripada tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah ingin dia wujud. Soburnya, sabarnya ingin wujud, maka ciptakanlah manusia. Dikasihnya manusia itu masalah. Pada saat manusia itu sabar, wujudlah. Tuh. Maka wa'alamal Adam asma'akulah. Pada Adam mendohirkan bagaimana Asmaul Husna. Pada saat dikasih masalah, lahirlah sifat sabar dia. Maka disinilah kita harus memandang syariat dan hakikat. Secara syariat kita berjuang melawan kebatilan, tapi hakikatnya harus mampu melihat dalam. Nah, itu. Ya, maka orang-orang yang masih di lapisan luar, itulah kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Tuhan di pinggir. Ya sudah, kalau di pinggir adalah kulit. Maka pada saat di kulit kelapa hijau, kelapa kuning, kelapa coklat, berantemlah kata dia, aku yang paling baik. Akibat dia menyembahnya kulit. Ya, coba masuk ke dalam. Masuk ke dalam batok. Tapi jangan berhenti di batok, itu torikot. Masuklah ke dalam, ketemu daging kelapa. Masuk lagi ke dalam, ketemu minyak keletiknya. Akhirnya kamu akan memandang. Ternyata kelapa kuning, hijau, merah pun akan masuk hanya satu minyak di dalamnya. Inilah pelajaran yang harus kita pahami dalam kehidupan. Maka kita adalah, di Ramadan ini adalah kita harus mengupgrade. Maka dalam kisah-kisah Ramadan dikisahkan tentang saumnya ulat yang menjadi kupu-kupu. Sama. Sebetulnya kalau Abah menyaksikan semua ini, Allah sedang lihat rambutan sahabat. Buah rambutan dulu, kecut-kecut. Wah, sekarang biji rambutannya sudah kecil. Mangga, lihat sekarang. Alpukat aja di-upgrade. Alpukatnya buahnya tebel. Bijinya kecil. Dagingnya gurih. Dan tidak pahit. Alpukat yang kita makan mengupgrade. Dan alpukat itu ngomong, hei manusia yang makan, lu di-upgrade belum? Pada saat kita makan durian, kata durian, hei manusia yang makan ketemu sangking. Lu sadar nggak? Kenapa lu murah? Kenapa lu murah? Karena lu tuh masih otaknya, masih durian yang dulu. Lihat gua nih sekarang. Mahal. Maka itulah tentang berjanji anta Samsun, anta Badrun. Itu tentang mengupgrade, menghidupkan. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, poko nuri, anta Iksirun wagoli. Nah, Iksirun wagoli itu. Allah sedang, apa namanya, adalah ulama mengajarkan iksir. Iksir itu pohon surga yang mahal. Ya, pada saat sudah mahal, maka tadi. Abah saya tuh sekarang kalau mau kerja nih. Tahun 2005 saya ditawarin gaji adalah 300 juta tahun 2005 dan saya tolak. Dan diberikan karena waktu itu saya berhenti kerja 85 juta. Saya tinggalkan kerja.
Setelah mengupgrade kesadaran, karena saya tahu yang memberikan rezeki itu Allah. Akhirnya manusia, betul kata Imam Ghazali, ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Nah sekarang manusia itu senang dengan rezeki mamluk. Di tanah saya, kebun saya, mobil saya, rumah saya, usaha saya. Tiap hari kau dijajah dengan itu. Yang kau anggap sebagai milikmu itu. Tapi kau mati saja, bahkan belum kau nikmati, belum tahu jalan-jalan ke Eropa, belum jauh jalan-jalan ke Bali, hanya sibuk ngurusin SPPT. Begitu mati bingung ngejual kayak ibu ya. Ngejual bingung. Mau belinya dulu bingung. Coba. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, menyuruh kita bertebaran di muka bumi, menikmati surganya Allah di alam dunia ini, sahabat. Menikmati surganya Allah. Surat Al-Mulk ayat 15. Bagi kalian sekarang yang punya aset dan umurnya udah atas 40-50, jual. Jalan-jalan. Semua. Ya. Dari semua. Ya. Jalan-jalan, nikmati. Saksikan. Sebagaimana 7 ayat dalam Al-Quran kata Allah. Hei manusia. Nikmati keindahan. Paris penuh semua. Dan lihatlah Allah di sebalik keindahan itu. Jamalnya. Ini senangnya dengan rezeki mamluk, milik. Milik siapa itu Pak? Kebun siapa? Kebun Abdi. Kebun saya. Kalau yang itu, kebun saya. Kalau yang situ sawah, sawah saya. Modal aja. Akhirnya tuh sawah dipakai berantem oleh anak-anakmu. Maka Abah mengajarkan sekarang dalam segala apapun. Marilah kita semua nikmati kehidupan ini asal saksikan Allahnya pada segala apa yang dilihat oleh mata. Ya, maka oleh karena itu carilah wujudnya Allah di muka bumi ini. Alamat Allah itu ada, wasilahnya ada di muka bumi ini. Karena Allah itu adalah telah mengutus utusan seperti matahari, mengutus cahayanya dari kesadaran sempurna bersama Allah yang disebut dengan ultrasonur, sonur sekarang pada kesadaran di bawah sadar. Sekarang kau bersambungkan dengan wasilah Rasul Allah. Karena wujudnya Allah ada pada dia. Wajahnya Allah ada pada dia. Tapi kau tidak menyembah dia. Tidak menyembah wujudnya Allah di muka bumi ini. Ya. Inilah. Maka kalau tidak begitu, maka inilah yang akhirnya sekarang kehilangan wasilah. Rasulnya udah dianggap mati 1500 tahun yang lalu. Bagaimana kau akan hidup di zaman sekarang? Rasul yang ada di sekitarmu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun, maka malah kau nggak anggap. Nah, inilah. Itu saja barangkali sahabat yang Abah sampaikan pada sore hari ini adalah bahwa kewajiban mengupgrade itu adalah karena memang segalanya di-upgrade. Ya, lihat kacamatamu di-upgrade, tuh, ya, segalanya di-upgrade. Tidak ada yang nggak di-upgrade. Pakaian, mode di-upgrade, model rambut di-upgrade, semua ya. Tapi sekarang kalau model rambut, pakaian sih diikuti, teknologinya diikuti, tapi kesadarannya nggak di-upgrade. Kamu hidup di zaman modern dengan pola pikir masa lalu. Inilah tentang kesadaran. Dan Allah mengatakan, Faida sawaituhu, ketika aku sempurnakan Adam, aku tegakkan Adam. Maka kenapa Allah di ayat yang lain mengingat, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan engkau dari Rabbmu al-Karim? Karena tadi orang sekarang dia tahu dirinya, tapi dia tidak tahu Tuhannya. Asbak kayu itu tidak tahu Tuhannya itu si kayu, Robnya itu. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa kenal dirinya, asbak kayu itu, maka dia kenal sebenarnya Tuhannya ada si kayu. Nah itu. Tapi nanti itu sebetulnya ada wasilahnya dulu. Temuilah alamat Tuhannya yang bisa menjelaskan ini padamu. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari semua. Karena kalau tidak begitu kesadaranmu tidak akan di-upgrade. Ya. Kau tidak akan ter-upgrade kesadaranmu. Akhirnya ibadah dalam keadaan mabuk semuanya. Ya. Inilah sebagai pelajaran kepada kita semua, sesungguhnya tidak ada yang nggak di-upgrade semua. Ya. Dulu sahabat sebelum ini seperti ini. Sekarang pakai gas, set begitu. Makanya ada pistol, teng begitu. Dulu orang tua kita mau bikin api itu pakai itu, bambu, gosok. Baru keluar pakai ini, keluar asap dari sini. Sekarang cukup, ceng. Ya. Dulu
mengirim surat itu jauh. Abah aja pada saat berhubungan dengan Umi dulu dia sedang ada di Tegal, Abah ada di Sukabumi. Hanya surat yang menunggu begitu lama. Duhai kekasih, bagaimana kabarmu? Sekarang cukup. Halo, darling. Aduh, pipimu sekarang tembem ya. Dulu nggak bisa kamu lakukan. Ya, itu saja barangkali sahabat di Ramadan ini seharusnya adalah mengupgrade. Nah, cara mengupgrade-nya ternyata sederhana. Kenapa elit global takut dengan Nusantara? Karena dulu kita walaupun tidak disebut Islam, tapi kesadarannya Islam. Ingat itu. Itulah Sunan Ampel. Bicara kepada para sunan itu, jangan kau kepada dia menegur Raden Patah. Tuh, ya sahabat kalau kalian ngerti, ya. Bagaimana dia melarang saat itu? Jangan kau hancurkan Majapahit. Tapi Raden Patah karena tadi dibisiki juga oleh mereka itu yang Zionis tadi. Ayo nih kesempatan negara Islam, ayo kita dirikan. Polanya jadi Islam, tapi budayanya jahiliyah dibawa ke sini. Tapi budaya sini yang canggih dipakai di Swiss, semua di Eropa. Maka sekarang 27 negara paling bahagia di Eropa menggunakan resep adalah bangsa kita. Bagaimana tersambung dengan tadi semua. Dengan selalu menyambungkan tadi semua. Antara asbak kayu dan kayu. Tuh. Kalau sekarang asbak kayu adalah seperti manusia sekarang beribadah pada Allah tapi nggak tahu Allahnya. Tuh. Sehingga tadi akhirnya abring-abringan bawa api, bawa obor cari api. Abring-abringan bawa tumpeng cari nasi kucing. Akhirnya abring-abringan nyelam ke dalam air mencari air. Dia nggak sadar sedang berada di air kan tidak kenal pada Purwadaksi. Tapi Eropa sekarang kenapa ada bahasa healing? Mereka ada bicara bahwa mereka itu semua, ya. Nah, itulah sahabat, ya. Maka marilah kita pahami semua. Silakan terserah kalian. Dari semua. Maka kata Abah juga kemarin Mas Sena, Abah takut disesatkan. Apa takut sesat? Ya. Orang yang tidak pernah merasa benar tidak akan bilang takut, tidak merasa sakit disesatkan. Ya. Orang yang tidak pernah merasa memiliki hidup tidak takut kehilangan hidup. Orang yang sudah tidak memiliki apapun, tidak takut kehilangan apapun. Manusia hari ini banyak menderita sedih karena merasa banyak memiliki hidup. Takutlah kehilangan hidup. Memiliki mata, takutlah buta. Memiliki telinga, takutlah budeg. Memiliki mulut, takutlah nggak bisa ngomong. Memiliki harta, nggak maulah sedekah karena takut berkurang. Makanya cara menyatukannya adalah hanya satu, tekukan lidah, rapatkan gigi. Satukan di dada di sini. Kaf ha ya ain shad. Tadi semua. Ya, selama Ramadan ini terus kosongkan, kembalikan, kosongkan, kembalikan, kosongkan, kembalikan. Maka kau nanti pelan-pelan kamu akan inilah yang ditakutkan oleh elit global karena kamu sekarang tidak bisa lagi ditipu oleh mereka. Kalau kemarin iming-imingi surga, coba kamu cari lagi tuh kitab-kitab itu. Yang pertama buka percetakan di Beirut itu mereka. Yang pertama menemukan mesin cetak itu mereka. Yang membuat kitab-kitab yang kalian sekarang sudah gundul itu mereka. Bahkan di sini pun sama. Sunan Kudus lah yang merusak itu semua. Merubah banyak kitab-kitab. Tapi karena kalian percaya gundul, kuning, wah gitu kan. Tapi ternyata banyak berseberangan dengan Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita mengkritisi fikih, karena fikih itu banyak budaya Arab. Ingat itu. Jangan terjebak dengan situnya. Masuklah kepada esensinya. Karena Tuhan itu tidak peduli dengan fikihmu itu. Maaf. Ya, maaf. Ini harus dipahami. Apa bagi Tuhan itu dari awal? Maka tadi bab wudu. Wudu itu bukan mencuci tangan, kembalikan pada kudrat iradat. Wudu itu bukan berkumur, tapi kembalikan sifat kalam. Wudu itu mencuci wajah, kembalikan wajah dia. Karena ada wajah yang sebenarnya adalah wajah wujudnya Tuhan yang harus kau lihat dengan robitoh hari ini, sahabat. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak begitu, berarti semuanya kalian ini akan siap-siap AI. Akan menggantikan pekerjaanmu. Guru diganti AI, ustadz diganti AI. Ustadznya udah nggak bener, carinya amplop melulu. Dari semua. Nah, ya, AI, guru diganti AI semuanya. Tidak bisa kamu menolaknya.
Karena ini adalah karena Tuhan sendiri yang mengadakan AI itu. Ingat sahabat ya. Jadi ayo upgrade diri kita, mi'rajkan diri kita. Bagaimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Itulah kesadaran. Jadi yang disebutkan dengan mengupgrade itu menaikkan kesadaran. Karena pada dasarnya pada saat kamu kesadaran jasad, maka kesadaran Tuhan kamu hilang. Itulah. Maka ibadah jadi salah, penuh ria, ujub. Nggak ibadah salah. Gitu kan tadi. Kaya salah, miskin salah. Jadi pemimpin salah, jadi rakyat salah. Karena tidak mengerti pada esensi awal. Maka Nabi bersabda, Yahudi menjadi 72 golongan, semuanya nyemplung kecuali satu. Nasrani, Yahudi 71, semua nyemplung kecuali satu. Nasrani 72 golongan, semua nyemplung kecuali satu. Islam 73 golongan. Tapi yang satu itu innama ilahukum ilahu wahid. Maka kata Allah, wa anibu wa aslamu. Kembalilah kepada Allah. Wa aslamu, serahkanlah pada Allah. Kalau tidak walatun sorun, maka kamu tidak akan bisa ditolong. Nah hari ini Abah menyaksikan itu. Ya. Maka marilah. Abah saya itu bukan sedang merubah apapun. Tapi hanya merubah, menaikkan kesadaran. Karena tanpa kesadaran, kita masih mudah ditipu oleh mereka. Atas nama ibadah. Ingat itu. Kamu tahu nggak 116 manusia yang diciptakan oleh mereka, termasuk Senok Horgronyo. Dan dia, Senok Horgronyo itu adalah yang bernama Abdul Gofar itu, sahabat. Ya. Dan dia mengacak-ngacak. Sampai Aceh hari ini kehilangan jati diri. Ya. Dari semua. Yang Aceh, Samudra Pasir, yang Mas Budi. Mas tadi Abah kaget dari situ kumisnya nggak ono. Iya. Mohon maaf sehat semua. Tadi semua sekali lagi. Mohon maaf ya. Boleh dipikirkan kalau kalian anggap video Abah juga berguna, delete saja. Ya kata Abah, daripada kamu membuat kamu komen sesat pada Abah, lebih baik nggak usah nonton. Orang-orang yang tidak mau sadar nggak usah nonton. Ngapain? Ya, Abah hanya ingin mengajak kepada orang yang mau berubah, yang ingin meningkatkan kesadaran. Itu saja. Ya, inilah ciri-cirinya orang yang belum sadar, buat komen pun belum bisa. Mohon maaf atas kekurangan. Sebentar lagi kita akan sehat semua panjenengan. Terima kasih. Meningkatkan kesadaran hanya satu, panahkan dirimu. Itulah imsak. Maka di Ramadan ini keberadaan si asbak kayu itu, tekuk lidahnya, rapatkan giginya, serahkan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun. Dengan menahan napasmu di dada ini pada sod, pada Muhammad dari semua. Kaf ha ya ain sod. Di sinilah kalian cari dari siapapun, ya itu adalah menyambungkan kaf haya ain sod. Itulah yang harus dibangun oleh kita sahabat. Ya itu saja. Mudah-mudahan sehat semua, adalah bahagia semua, selalu di dalam kebaikan semua. Ya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.